Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebagai seorang muslim tentu kita harus meyakini bahwa siksa atau azab kubur memang benar adanya. Hal ini karena sudah banyak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Banyaknya siksaan yang disiapkan di alam kubur ini menyebabkan Rasulullah SAW berlindung dari azab kubur ketika melakukan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang azab kubur. Beliau menjawab, "Ya, azab kubur itu benar adanya." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Setelah kejadian tersebut, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat kecuali berlindung dari azab kubur." Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apa saja azab kubur yang paling mengerikan itu? Kepada siapa azab kubur itu diberikan? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Ditampakkan tempatnya di neraka. Azab kubur mengerikan pertama adalah ditampakkan tempatnya di neraka. Azab kubur yang mengerikan ini akan diperlihatkan di pagi dan sore hari, di mana pintu neraka dibuka untuknya hingga hawa panas yang tak terkira dirasakan sebagai salah satu siksa kubur yang sangat pedih. Siksaan ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mensekutukannya kepada yang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Al-Quran Surat Ghafir ayat 45-46. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Apabila seorang telah mati, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada pagi dan sore. Jika dia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga, dan jika dia penghuni neraka, maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, "Inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Malik. Mendapat alas tidur dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, akan tetapi mereka juga akan diberikan alas tidur dari api neraka sebagai azabnya. Azab ini akan diberikan kepada orang-orang yang zalim semasa hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 41. Tidak hanya alas tidur mereka saja yang terbuat dari api neraka, akan tetapi mereka juga akan mendapatkan selimut dari api neraka, sehingga tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak merasakan panas. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, "Rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 55. Disempitkan kuburnya hingga meremukkan tulang tubuhnya. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah liang kubur yang menyempit hingga meremukkan tulang belulangnya. Azab kubur ini diberikan kepada orang-orang yang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila yang meninggal adalah orang munafik,
Ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Mendapatkan teman yang buruk. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah akan didatangkan padanya seorang teman yang buruk, berwajah jelek dan berbau busuk. Azab ini diberikan kepada orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kemudian datang kepadanya seorang yang berwajah jelek dan berbau busuk. Orang itu berkata, berbahagialah dengan apa yang menyakitimu. Inilah hari yang dijanjikan padamu. Lalu si mayit bertanya, siapa engkau yang berwajah jelek? Ia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Lalu mayat itu berkata, ya Rob, janganlah engkau datangkan kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dipukul dengan palu besi. Siksaan yang mengerikan selanjutnya adalah mendapatkan pukulan dari palu besi di alam kubur. Hal ini akan diterima kepada orang-orang yang kafir atau munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adapun orang kafir atau orang munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dicabi-cabi oleh ular besar yang ganas. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah dicabi-cabi oleh ular besar yang sangat ganas. Siksa ini diberikan kepada para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang syar'i. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabi-cabi ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah beberapa siksaan yang mengerikan yang siap mengazab seseorang di alam kuburnya. Selain itu, tentu saja masih banyak lagi siksa kubur yang lain sesuai dengan dosa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Marilah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari fitnah dunia, pedihnya azab kubur dan siksa di neraka. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.